Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Iwan Kurniawan, NPM 20110302551 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas E. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Sejarah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui proses musyawarah Abu Bakar dengan para pemuka agama. Cara yang ditempuh oleh Abu Bakar ini ternyata dapat diterima oleh masyarakat dan mereka segera memberi baiat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian menjadi khalifah. Namun, Umar bin Khattab tidak mau disebut sebagai khalifah, namun diganti oleh beliau menjadi Amirul Mukminin. Kekhalifahan masa pemerintahan Umar bin Khattab yang relatif lama, yakni 10 tahun, digunakan untuk memperluas wilayah Daulah Islamiyah dan melakukan berbagai program pembangunan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Beliau juga melakukan usaha pembenahan administrasi negara dengan mencontoh model Persia, yaitu membagi wilayah bentuk provinsi. Selain itu, dibentuk pula beberapa departemen, pengaturan sistem pembayaran dan pajak tanah, pemisahan kekuasaan yudikatif dengan eksekutif, dengan mendirikan lembaga pengadilan, membentuk jabatan pekerjaan umum, mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang, dan menentukan tahun Hijriah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar, karena mereka yang baru menganut agama Islam ingin menimba ilmu keagamaan dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini telah terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat agama Islam. Daerah menuntut ilmu agama Islam ini yang kemudian mendorong lahirnya sejumlah pembidangan disiplin keagamaan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya serta belajar pokok-pokok agama Islam. Pendidikan masa Umar bin Khattab ini lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Pada masa ini, tujuan untuk belajar bahasa Arab yang sudah tampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Menurut Umar, memiliki ilmu artinya mengharuskan adanya usaha untuk belajar. Beliau juga pernah mengatakan, "Wahai manusia, tuntutlah ilmu. Sesungguhnya Allah memiliki suatu baju yang disenanginya. Dan siapa saja yang belajar atau menuntut ilmu walau satu fasal, maka akan dilindungi oleh Allah dengan bajunya itu." Ucapan itu menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau terhadap pendidikan. Beliau memberikan dorongan dan semangat kepada umat agar giat menuntut ilmu, karena kemajuan suatu bangsa hanya akan diperoleh dengan penguasaan ilmu. Manusia dengan ilmunya akan luas pula pandangan hidupnya. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak mengalami kemajuan-kemajuan Islam. Di antaranya yaitu kemajuan di bidang perluasan wilayah Islam, antara lain ekspedisi ke Persia di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dengan semangat iman dan jihad, walaupun pasukannya sedikit dibanding dengan musuhnya. Umat Islam berhasil memenangkan pertempuran dan menguasai Persia. Ekspedisi ke Romawi pada tahun 13 Hijrah, umat Islam walaupun tentaranya sedikit berhasil menguasai Romawi. Ekspedisi ke Mesir, Jenderal Amr bin As berhasil menguasai seluruh wilayah Mesir pada tahun ke-20 Hijriah atau 640 Masehi, walaupun didukung pasukan yang sedikit. Yang kedua yaitu kemajuan di bidang kenegaraan.
kemajuan di bidang kenegaraan, Khalifah Umar bin Khattab adalah sumber dari beberapa tatanan administrasi pemerintahan. Umarlah yang memulai mengatur sistem pemerintahan Islam, baik itu masalah politik, demokrasi, administrasi, dan pembagian daerah, serta peraturan-peraturan hubungan antara pusat pemerintahan dengan daerah-daerah. Umar juga sangat memberi perhatian. Selanjutnya yang ketiga ialah pada jiwa demokrasi. Pada jiwa demokrasi, baik dalam kalangan rakyat pemerintahan, Umar selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh baik dari Muhajirin dan Ansor, dengan rakyat dan administrator, dengan negara, untuk memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Khalifah Umar meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan sipil yang sempurna. Dia sendiri pernah mengucapkan bahwa tidak ada kebaikan pada suatu urusan yang diputuskan tidak berdasarkan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Umar bukanlah orang yang otoriter dalam memutuskan dalam segala sesuatu yang terutama yang berkaitan kepentingan orang banyak. Umar membentuk majelis pemusyawaratan yang bertugas memutuskan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Dia menempatkan dirinya sebagai kepala operasional atau kepala negara dengan membentuk berbagai organisasi di bawah, antara lain yaitu bidang organisasi politik pemerintahan. 1. Al-Khalifah, jabatan kepala negara. 2. Al-Wizarat, jabatan setingkat menteri. 3. Al-Kitabah, sekretaris negara. Yang kedua, bidang administrasi negara. Yang pertama, membentuk departemen atau lembaga tinggi negara, yaitu Diwan Al-Jundi, Badan Pertahanan Keamanan. Diwan Al-Kharaj, Badan Keuangan atau Baitul Mal. Diwan Al-Qadha, Departemen Kehakiman. Yang kedua, membentuk administrasi pemerintahan dalam negeri, antara lain membagi 8 provinsi, diantaranya Madinah, Mekah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina, dengan sistem administrasi yaitu kelimpahan wewenang dan otonomi kepada kepala pemerintah daerah yang disebut Amir. Bidang kemiliteran terdiri dari pasukan kavaleri, pasukan infanteri, pasukan intelijen atau pengintai, pelayanan militer, membentuk armada laut, dan menempatkan daerah-daerah kota garis depan. Yang keempat yaitu bidang sosial kemasyarakatan, yaitu mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar dengan pengontrolan terhadap timbangan dan takaran serta pengawasan kebersihan. Yang B, menetapkan tata tertib moral, sosial dan kultural yang berciri khas Islam, termasuk menetapkan penggunaan kalender Hijriah. Yang ketiga yaitu mendirikan Baitul Mal. Yang keempat, menciptakan tahun Hijriah. Yang kelima, bidang hukum, yaitu yang pertama, menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri pada surat Al-Maidah ayat 38. Tapi Umar tidak melakukannya kasus pencuri Baitul Mal. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri Baitul Mal, kemudian dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah.
Sekarang Allah telah mengharapkannya sampai hari kiamat. Siapa yang masih bersamanya wanita yang dinikahi secara mut'ah, maka biarkanlah jalannya. Jangan kalian mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab mengharapkan nikah mut'ah tidak hanya berdasarkan pada pendapatnya pribadi, tetapi dia mengikuti Rasulullah. Beliau mengharapkan nikah mut'ah untuk selamanya pada waktu pembebasan kota Makkah, yaitu 8 Hijriah. Selanjutnya itu kesimpulan yang dapat kita ambil. Umar bin Khattab adalah salah satu sosok sahabat Nabi yang cerdas. Implikasi yang konkret saat diangkat menjadi khalifah kedua, Umar memahami ayat-ayat hukum tidak tekstual namun melakukan upaya konteks tekstualisasi dalam memahami ajaran Islam dan mengambil makna esensial yang menitik beratkan pada aspek masalah. Banyak kebijakan dari hasil ijtihad pada masa kepemimpinannya yang dianggap kontroversial, terutama pada bidang hukum. Bidang pemerintahan Umar adalah sosok pembaharu dan pelopor dalam aspek manajemen dan administrasi yang menjadi sumber inspirasi bagi sistem pemerintahan umat Islam dan bangsa di dunia. Sekian penjelasan dari saya mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.